Sahabat Alkitab, selamat sore. Saya ucapkan buat kita semua yang sudah bergabung pada webinar pada sore hari ini, yaitu dengan tema Be Smart dan Cool. Ya, jadi ini merupakan tema yang sangat penting banget untuk anak-anak remaja. Ya, tentunya ini boleh menjadi motivasi juga untuk anak-anak remaja yang saat ini menyaksikan webinar hari ini. Latar belakang mengapa LAI memilih tema ini. Latar belakang adalah di era digital merupakan suatu zaman di mana informasi bertumbuh dan berkembang dengan cepat. Dibutuhkan pengajaran yang tepat bagi anak usia 12-15 tahun, anak usia remaja muda. Di masa-masa ini mereka begitu sangat labil. Mereka berusaha mencari jati diri. Pengajaran Kristen yang tepat bisa menolong anak usia remaja menjadi kerohanian agar tetap bertumbuh dan memiliki pondasi keimanan yang sehat. Namun sayangnya bagi remaja membaca Alkitab di masa dirasa sangat sulit dan membosankan. Bagi mereka teknologi digital yang up to date jauh lebih baik dan menarik daripada membaca Alkitab. Mereka belum memahami betapa pentingnya Alkitab untuk menuntun kehidupan mereka. Banyak remaja Kristen yang rajin beribadah di gereja setiap minggu juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kerohanian, namun hanya sedikit yang rajin membaca Alkitab. Alangkah baiknya jika di usia ini seorang remaja didampingi serta dipandu untuk mengelola kehidupannya dengan bijaksana. Salah satu bentuk pendampingan yang dibutuhkan oleh remaja adalah penyediaan ruang bagi mereka untuk dapat bercerita, bertanya, serta mengemukakan kegelisahan-gelisahan yang mereka hadapi. Dalam bahasa populer, serangkaian aktivitas tersebut dikenal dengan istilah curhat atau mencurahkan isi hati. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menyediakan buku renungan bagi remaja yang diberi judul Pengen Curhat. Dalam buku ini disediakan 52 renungan mingguan selama 1 tahun. Tersedia pula serangkaian quotes dan pertanyaan reflektif untuk memudahkan remaja dalam mengingat inti pesan yang didapat dalam setiap renungan. Juga ada doa-doa yang dituliskan seirama dengan tema tiap renungan untuk memandu para remaja dalam berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta kehidupan. Webinar ini hadir sebagai bentuk perhatian Lembaga Alkitab Indonesia akan Tuhan remaja agar mereka tetap dapat berinteraksi dengan firman Allah di tengah-tengah era digital yang begitu menarik perhatian mereka. Dalam webinar ini akan dibahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan remaja dalam era teknologi digital dan bagaimana Alkitab menjawabnya. Pada akhir webinar ini diharapkan para peserta menyadari bahwa dirinya memiliki sobat karib, yaitu Allah sendiri, sehingga mereka dapat berdiri teguh di atas fondasi Kristen. Webinar dikemas dengan metode interaktif dengan menghadirkan pembicara muda yang kompeten, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para remaja yang menjadi target peserta webinar ini. Baik, nah sekarang mungkin adik-adik penasaran, teman-teman penasaran siapa saja sih pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama di sini sudah bergabung nih bersama kita, yaitu Kak Elia Mesriko Abdikasi, MTH, merupakan pembina penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat sore, Kak Riko. Selamat sore, Mas Indra. Selamat sore semua. Iya, terima kasih sudah bergabung Kak Riko. Kemudian yang kedua, sini sudah bergabung juga bersama kita Kak Virginia Gunawan MTH, yang merupakan coach dan trainer di Puzzle of Life. Selamat sore Kak Virgi. Selamat sore Kak Indra, thank you. Bisa ketemu lagi dan ketemu dengan adik-adik semua ya. Semoga nanti bisa enjoy waktu sesi saya ya. Oke, terima kasih Kak Virgi sudah bergabung juga bersama kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Riko, yang akan diceritakan mengenai era digital dan keimanan Kristen. Tapi sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya semua oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan memulai webinar ini, kiranya Tuhan bimbing dan sertai, sehingga apapun yang akan kami pelajari, itu boleh membimbing kami untuk mendekatkan kami lebih dekat lagi akan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kami dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, langsung saja di segmen pertama saya serahkan 30 menit untuk Kak Riko. Silakan Kak Riko. Terima kasih Kak Indra. Selamat sore semua sahabat muda Alkitab. Sesi bersama saya hanya siapkan semacam PowerPoint. Kita lihat bersama-sama ya. Iya, diberi judul Era Digital dan Iman Kristen. Untuk sesi yang pertama ini, di dalam tema keseluruhan Smart and Be Cool ya, Be Smart and Be Cool, menghadapi era digital untuk teman-teman muda. Salam kenal semua, semoga bisa sama-sama mengikuti dan menikmati
teknologi itu berkembang, teknologi setidaknya selama sahabat muda dari kecil sampai sekarang, saya pun dari kecil sampai sekarang, teknologi berkembang. Ada yang pernah lihat misalnya bentuk ini bentuk roll film yang sekarang masih dipakai di beberapa tempat menonton film yang disebut bioskop. Dulu saya sempat mengalami menggunakan teknologi ini ketika lagi-lagi memutar film. Sempat mungkin ini juga teman muda pernah lihat, mungkin bentuknya kepingan disk yang digunakan juga untuk menonton film, dan pasti yang terakhir kita sekarang kenal itu yang lambangnya ada di bawah kiri begitu ya. Orang akan cari untuk memutar video, film singkat, apapun bentuknya di yang kecil itu. Sekarang sebutannya apa? YouTube. Lalu ada teknologi lain yang membantu kita, misalnya untuk menikmati suara. Dulu sampai sekarang menikmati musik. Buat yang suka musik, dulu waktu saya kecil bentuk teknologinya seperti ini, tape kaset diputar, dan lagi-lagi beralih ke kepingan disk. Dan sekarang mungkin ada beberapa yang kenal yang lambangnya seperti hijau di sebelah kanan layar kita bersama, orang sebutnya Spotify untuk memutar musik. Ini yang mungkin sekarang entah teman muda mungkin punya masing-masing, ini bentuknya dulu sekali begitu ya, digunakan untuk orang bertegur sapa dalam keadaan jarak yang berjauhan. Bentuknya yang dinamakan telepon, bentuknya seperti yang tertera di kiri ini. Gagang kecil itu harus diangkat gitu, ngomongnya dari depan. Lalu kemudian berkembang menjadi yang modelnya bisa diputar-putar gitu ya, untuk mencari, untuk menghubungi teman kita misalnya. Dari yang diputar kemudian dipencet, sempat ini menjadi ada di sudut-sudut jalan, entah saya yakin di daerah pun dulu juga ada. Ini telepon koin pada masa itu, jadi kalau bertelepon harus menggunakan koin kecil baru bisa terhubung. Lalu berkembang lagi menggunakan kartu, telepon kartu, dan sekitar tahun 90-an akhir 2000-an muncul teknologi untuk berkomunikasi dalam telepon genggam. Dulu bentuknya seperti ini, sebelum sekarang kita kenal yang sudah lebih pintar katanya. Itu sebabnya disebut ponsel pintar biasanya, smartphone. Ya teman muda, satu bentuk terakhir yang perlu kita cermati dulu, ketika kita mau berkirim pesan yang cukup panjang, tidak cukup melalui telepon, kita kirimkan via surat. Ada yang bentuknya kartu pos sebutannya dulu, gitu. Jadi hanya beberapa singkat saja, dan ini biasanya lebih cepat sampainya. Kalau surat misalnya dikirim dari Jakarta dulu ya, di Jakarta ke mana? Ke Medan itu bisa menempuh berapa? Seminggu mungkin. Kartu pos mungkin bisa 2-3 hari, 4 hari. Dan yang lebih cepat dari kartu pos pada masa itu adalah telegram. Telegram itu bisa hari ini kirim, paling lambat misalnya kalau dikirim pagi, sore bisa diterima. Tapi biayanya mahal pada masa itu, karena untuk mengirim telegram, setiap kata itu ada biayanya. Jadi harus sangat singkat. Jadi saya ingat dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia, entah saya masih di SD atau SMP, begitu ya. SMP kalau tidak salah satu mata subjek pelajaran yang harus kami pelajari adalah bagaimana cara menulis telegram, karena harus singkat. Titik pun harus ditulis titik. Stop harus ditulis stop. Itu sebabnya di sini kalau kita lihat ada kata stop gitu ya, mengaturkan selamat 9 Windows stop. Titik itu tulisnya stop. Kemudian berkembang menjadi yang kita pernah mungkin dulu lihat di ponsel-ponsel sebelum pintar ponselnya, itu namanya SMS. Kirim pesan singkat. Dan sekarang mungkin kawan muda sudah lebih akrab dengan yang disebut oleh WA. Sesuatu jadi serba cepat. Yang barusan saja kita lihat adalah perubahan teknologi dari zaman ke zaman yang disebut dengan era digital, atau disebut juga sebagai revolusi digital. Era digital sama saja. Ada orang juga menyebutnya era informasi, itu mulai sekitar akhir 1980-an. Itu secara global di dunia ini. Tapi di Indonesia itu baru mulai kurang lebih
di akhir 80-an dan awal 90-an. Itu era digital dimulai. Apa itu era digital? Itu perubahan dari yang namanya teknologi analog. Kalau tadi kita lihat ada yang bentuknya kayak tape gitu ya. Misalnya suara direkam itu pakai magnet, kemudian diubah ke teknologi yang disebut digital. Apa itu digital? Digital itu teknologi yang didasarkan kepada 0101 digit. Angka 1 dan 0, angka 1 dan 0. Itu jadi misalnya suara saya sekarang yang teman-teman kawan muda sedang dengarkan itu oleh komputer saya diubah ke rangkaian 010101 direkam ke komputer saya lalu dikirimkan nanti ke komputer teman-teman dan diolah lagi oleh yang namanya, kalau kita kenal prosesor komputer gitu ya. Jadi bentuk suara saya lagi, bukan 0101. Itu sebutnya, itu sebabnya dinamakan digital. Dan ditandai oleh misalnya waktu itu internet. Awalnya ditandai oleh diciptakannya komputer yang berbasis digital, berbasis 0101. Lalu kemudian di 90-an mulai internet mulai diciptakan. Dan ini salah satu tonggak besarnya era digital. Kemudian masuk penciptaan ponsel, telepon genggam, yang kita bisa pegang. Tadinya internet itu berarti informasi yang dikirim harus diterima di media yang namanya komputer. Begitu. Dulu komputer besar-besar, nggak mudah dibawa seperti sekarang ini, yang namanya laptop. Gitu ya. Tapi kemudian dengan ponsel, semua informasi keluar masuk itu bisa lebih cepat diterima. Ada di genggaman tangan saya, genggaman tangan kawan muda sekalian. Dan kemudian kita kenal dengan terciptanya media sosial. Nanti kita akan sedikit lihat lebih jauh tentang media sosial. Apa itu peluang teknologi era digital? Yang pertama tentu adalah jaringan. Kita semua saling terhubung, kita semua terkoneksi dengan cepat. Sekarang kita bisa saling melihat, bertatap muka, padahal jarak tadi ada yang di mana? Ada yang di Riau, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Nias, di pulau yang terpisah. Mungkin ada yang dari tengah Indonesia, ada yang dari timur Indonesia. Kita tapi semua terhubung, bisa saling mendengar, bisa saling menyapa, bisa saling melihat. Itu salah satu gunanya, gitu, salah satu bentuk positifnya. Dan informasi yang kita terima itu bisa sangat luas. Sekarang ini kalau kita mau cari di internet, hampir apapun ada. Dulu kalau kita mau menerjemahkan sesuatu, kita butuh belajar, butuh bantuan panduan misalnya. Kamu sekarang ada yang namanya Google Translate. Dan segala sesuatu serba cepat. Serba cepat artinya apa? Apa yang saya seperti sekarang ini, dulu kalau saya mau berkirim, jangankan melihat tatap muka begitu ya. Mau berkirim surat, mau berkirim telegram, itu butuh waktu sehari, 2 hari. Sekarang saya kirim WA, detik ini saya kirim, teman-teman kawan muda sekalian bisa terima. Tantangannya adalah seringkali pada saat yang bersamaan yang jadi peluang, tadi yang jadi positif pun bisa jadi tantangan. Waktu seringkali kita tergoda untuk mengalokasikan waktu yang cukup besar, apalagi ketika kita tergoda untuk kembali melihat perangkat yang kita miliki, HP khususnya, karena dia lebih individu sifatnya, dan lihat apa sih yang baru di media sosial saya. Entah, saya tidak tahu apakah kita semua punya akun media sosial, ada yang punya WA, ada yang punya apalagi Facebook, ada yang punya Facebook sekarang katanya sudah mulai ketinggalan zaman, Instagram yang terbaru bertukar banyak pesan, bertukar banyak informasi melalui media sosial, dan itu sering kali kita lupa waktu. Tanpa sadar, kita bisa menggunakan waktu kita 20, 30, 40, bahkan 50% dari hari-hari kita hanya untuk mengamati media sosial. Itu tantangannya, itu tuh godaannya. Yang kedua adalah masalah, karena segala sesuatu serba cepat, segala sesuatu serba bisa kita terima, kita jadi ingin segala sesuatu itu serba instan. Ini bukan mie instan. Ini kita berbicara tentang budaya yang membuat kita, atau kita karena kerap kali apa yang kita butuhkan itu bisa tercapai dalam waktu 1 detik,
seringkali kesabaran kita tidak lagi sepanjang ketika dulu misalnya orang-orang harus kirim surat. Saya mau terima kabar dari kawan muda Alkitab ini misalnya nggak bisa langsung saya terima. Saya harus sabar, tunggu beberapa hari, seminggu, 2-3 hari, seminggu, bahkan misalnya kalau kirim surat jauh dari Papua begitu sampai sini bisa sampai sebulan. Saya pernah harus menerima surat, menunggu surat, kartu pos bahkan itu sampai lebih dari sebulan. Dan tantangan berikutnya adalah keragaman informasi yang saking cepatnya bisa kita terima, saking tersedianya di media sosial kita, di internet kita, di genggaman kita. Salah satu tantangannya adalah bagaimana, karena dia bisa kita terima langsung, bagaimana kita bisa menyaring informasi. Mengapa? Perlu kita saring, kita dengar sedikit kata Paulus. Kawan muda, bagi yang punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Saya sudah sediakan, memang ada di layar kita bersama untuk kita baca. Saya akan bacakan, itu dari 1 Korintus pasal 10, ayat 23 hingga 24. Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 24-nya, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat waktu itu yang dinamakan jemaat di kota Korintus. Kota Korintus itu mirip dengan kota-kota besar. Untuk kawan-kawan muda yang ada di daerah, gitu ya. Bayangkan Korintus itu seperti kota besar yang di dekat kawan-kawan muda. Entah kalau di mana, di Sumatera Utara mungkin Medannya. Kalau di Nias itu mungkin Gunung Sitolinya. Dan ini Korintus itu bahkan dulu lebih metropolitan, sehingga banyak hal, banyak informasi kalau seperti sekarang gitu yang bisa mereka terima, banyak budaya yang berbeda. Salah satu yang berbeda pada masa itu adalah di kota Korintus, menyembah berhala itu menjadi semacam tindakan yang umum dilakukan. Semuanya melakukan itu. Tetangga kanan, tetangga kiri. Kalau yang tidak iman akan menyembah berhala. Dan berhalanya pun macam-macam. Kota Korintus ini berada dalam suasana dunia Yunani pada masa itu. Untuk kawan-kawan muda yang pernah belajar atau pernah mendengar cerita-cerita tentang mitologi Yunani, gitu. Ada dewa-dewa, ada dewi-dewi. Gitu. Jadi masing-masing punya sesembahannya, punya dewanya. Sehingga Paulus harus jemaat Korintus yang dilayani oleh Paulus pada masa itu harus menghadapi semangat zaman yang menyembah segala sesuatu yang ada. Gitu. Dewa-dewa dan dewi-dewi. Sehingga segala slogannya pada masa itu, ya, ini slogan yang menjadi semacam dipegang oleh seluruh orang di Korintus adalah segala sesuatu diperbolehkan. Mengapa? Karena itu berarti setiap hak individu di Korintus itu memiliki kebebasan. Setiap orang punya kebebasan. Nah, apakah itu artinya aku bebas melakukan apa saja? Paulus meresponnya, Paulus berkata, bukan segala sesuatu berguna, bukan segala sesuatu membangun. Apa yang Paulus katakan di sini? Yang Paulus katakan, kawan muda, adalah Paulus menolak kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan manusia perlu. Setiap kita perlu bebas. Tapi kebebasan tanpa batas itu artinya kita melakukan kebebasan kita tanpa memikirkan orang lain. Kebebasan tanpa batas pada akhirnya bisa melanggar juga hak dan kebebasan orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, apa yang berguna, apa yang membangun. Dan di ayat ke-24, kalau seorang mau jadi murid Kristus, dia harus tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, tapi mencari keuntungan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya harus memikirkan bahwa orang lain pun perlu dibangun bersama-sama dalam tubuh Kristus, dalam komunitas Kristus, dalam menjadi murid Kristus. Sehingga ketika kita melihat bagaimana tantangan, godaan kita ketika kita memiliki teknologi yang tidak terbatas, yang kalau kita pegang HP seakan-akan tidak terbatas.
Seakan-akan dunia itu ada dalam genggaman kita. Saya bisa menghubungi siapapun pada saat kapanpun dan akan menerima balasan saat yang sama kalau bisa. Inginnya pada saat yang bersamaan. Sehingga cara kita merespon dunia digital saat ini, godaan yang ada saat ini adalah pertanyaan seperti berikut ini sebetulnya. Apakah kebebasan saya ketika menggunakan teknologi itu apa hubungannya dengan waktu saya dan ragamnya informasi yang saya terima? Bagaimana menyikapi itu semua? Bagaimana saya menggunakan waktu saya untuk media sosial misalnya? Sebanyak apa dan sebanyak apa yang saya gunakan untuk Tuhan? Coba kita bandingkan. Sebanyak apa waktu kita keliling di YouTube misalnya, atau keliling di Instagram, atau keliling di Facebook, atau berbicara dengan kawan-kawan di WhatsApp group, dan sebanyak apa yang kita gunakan untuk Tuhan? Imbangkah? Sebanyak apa yang saya gunakan di media sosial, kalau kita bandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk keluarga? Kawan muda itu yang bisa menjawab sendiri, gitu ya. Sebanyak apa yang saya gunakan, misalnya tadi lagi di Facebook, di Instagram, katakan di YouTube misalnya, apalagi saya media sosial lainnya, gitu ya. Sekarang banyak aplikasi baru yang bermunculan. Berapa kita gunakan 1-2 jam, 3 jam sepertinya kurang, 4 jam sepertinya kurang. Tapi seberapa banyak saya mau misalnya meluangkan waktu saya untuk papa mama saya, adik saya, kakak saya. Katakanlah hanya untuk berbincang sebentar. Yang kedua kemudian adalah bagaimana kebebasan saya menggunakan media sosial bisa saya lakukan secara kritis. Karena media sosial ada di genggaman saya, contohnya bagaimana saya membangun diri saya untuk bisa memperlengkapi diri saya supaya saya bisa menyaring. Pemerintah sekarang ini misalnya menggalakkan internet sehat untuk kita semua. Gunanya apa? Supaya kita bisa menyaring informasi mana yang berguna dan membangun sebetulnya. Bagaimana yang berguna untuk saya dan keluarga saya, untukku dan keluargaku, untuk apa yang membangun masa depanku dan keluargaku, apa yang tidak. Tapi saringan dari pemerintah tidak cukup. Karena seharusnya dalam genggaman kita pun harus dapat memperlengkapi diri kita sendiri, membentengi diri kita sendiri. Untuk lihat mana yang, katakanlah misalnya, mana yang hoax, mana yang bukan, dari sederhana saja. Mana informasi-informasi yang bisa kita percayai, mana yang tidak bisa kita percayai. Mana yang bisa membangun untuk hubungan aku dengan Tuhan, mana yang bisa membangun untuk hubungan aku dengan keluarga, mana yang malah memecah belah hubungan aku dengan keluarga, yang memecah belah hubungan aku dengan Tuhan. Ini perlu kita sadari bahwa masing-masing kita, masing-masing kawan muda pun harus memperlengkapi dirinya sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain saja yang terus-menerus, atau pemerintah dalam hal ini, yang terus-menerus berusaha untuk itu. LAI sebetulnya tadi sudah diungkap oleh Kak Indra sebelumnya, melihat kegalauan, kegelisahan rekan-rekan muda, sahabat muda Alkitab ketika harus menjalani hidupnya di tengah-tengah serbuan dunia digital. Tidak hanya dunia digital, tetapi juga di tengah-tengah kesulitan kawan muda mencari siapa sih kawanku. Teman tuh biasanya buat kawan muda kan paling dekat. Salah satu yang tadi telah diungkap oleh Kak Indra, buku Pengen Curhat. Kalau kita lihat di sebelah kanan yang bentuknya horizontal, kita lihat ada indeks itu di bawah. Khawatir no way, pengen curhat. Sohib Karib, cute banget. Ada Be Cool and Smart Man, terus ada Hari Gini Belum Tahu, gitu. Masing-masing di dalam indeks itu ada 4 kurang lebih renungan, jadi 1 untuk setiap minggu. 1 indeks itu untuk 1 bulan. Total ada 13 indeks, kalau kali 4 itu ada berarti 52. Masing-masing ada semacam renungan singkat. Seperti ini contohnya. Ini renungan tentang kok rasanya sudah jauh banget begitu dari Tuhan.
Isinya memang ada bacaan, kita diundang untuk membaca beberapa ayat kitab suci. Mengapa hanya misalnya satu renungan begini 5 atau 6, ini supaya kita tidak cepat jenuh membaca terlalu banyak, walaupun seharusnya lagi-lagi kalau bisa sedikit berimbang antara waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan waktu yang kita berikan untuk media sosial. Di dalamnya pun ada renungan misalnya, membantu kita merenungkan ulang ayat ini berkata apa sih untuk kita sekarang ini, untuk hari ini. Lalu ada doanya dan ada semacam ungkapan tagline di dalamnya. Di dalam Kristus, jika aku lemah, maka aku jadi kuat. Ini salah satu bacaan yang bisa memperlengkapi kita menghadapi, menyaring informasi, mencari mana yang berguna dan yang membangun. Selain bacaan-bacaan lain yang juga berguna membangun. Teman muda sekalian, menghadapi teknologi itu harusnya sebuah alat yang membantu kita. Itu pada dasarnya. Teknologi adalah sebuah alat yang seharusnya kita kuasai. Mari kita perlengkapi diri kita sendiri supaya kita tidak dikuasai oleh teknologi. Jadi kita tetap menjadi masternya, dan teknologi jadi hamba kita untuk membantu kita. Semoga ini bisa membantu kita sekalian. Iya, dari saya segitu. Kak Indra. Ya. Oke, terima kasih Kak Riko untuk penjelasannya yang sudah dijelaskan pada kita sore hari ini. Kita akan lanjut lagi di segmen kedua bersama Kak Virji Gunawan, tapi sebelumnya mari kita saksikan dulu satu tayangan video berikut ini. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung, bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan, dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar 14.725.000.000 rupiah. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih.
Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Oke, baik. Itu tadi video Satu Dalam Kasih. Ya, jadi teman-teman, adik-adik semua, sumbangan yang sudah diberikan kontribusi untuk mengikuti webinar ini nanti akan kita pakai untuk menolong teman-teman semua yang ada di pedalaman yang belum memiliki Alkitab. Jadi tadi kalau misalnya sudah lihat videonya bagaimana perjuangan mereka sangat senang mendapatkan Alkitab. Nah, mereka pun akan disalurkan melalui sumbangan yang adik-adik berikan melalui keikutsertaan dalam webinar ini. Jadi terima kasih sudah bergabung dengan webinar ini, sudah membantu sahabat Alkitab yang ada di pedalaman supaya mereka juga memiliki Alkitab. Tapi saya juga memberikan informasi kepada kita semua bahwa kalau misalnya membutuhkan produk-produk dari Lembaga Alkitab Indonesia, baik itu BMR seperti tadi yang dijelaskan Kak Riko, atau produk-produk lain mungkin Alkitab ya atau yang lainnya, bisa langsung berbelanja di seluruh marketplace LAI. Jadi adik-adik bisa berbelanja produk-produk tersebut untuk menemani masa-masa belajar dari rumah ya, bisa memakai produk-produk dari LAI. Nanti akan diberikan potongan hemat sebanyak 20%. Jadi bisa langsung mengunjungi marketplace kita di Bible Host. Jadi langsung aja mengikuti acara webinar ini sampai nanti selesai. Kemudian untuk merchandise dari LAI ya, dari Webtoon Jawara seperti tadi di awal saya sampaikan ya, berupa topi. Jadi yang mau membeli topi ini juga sudah tersedia ya di seluruh marketplace LAI, atau misalnya langsung menghubungi LAI juga boleh ya. Kita akan memberikan potongan hemat juga, dan ada juga gelas, ada juga kaos. Nah, jadi teman-teman boleh banget langsung download aplikasi Webtoon Jawara karena ceritanya sangat bagus banget, menarik banget. Mereka itu ada 4 remaja yang memiliki petualangan ke tanah suci di Israel. Nah, mereka punya petualangan seru. Jadi kalau penasaran dengan cerita Webtoon Jawara, langsung aja download aplikasi Webtoon, kemudian cari di sana kata kuncinya Webtoon Jawara, bisa langsung dipakai. Sekarang sudah ada sampai episode kedua, dan episode kedua itu masih bersambung dengan episode selanjutnya. Jadi langsung aja dengerin ceritanya, baca ceritanya di komik Webtoon Jawara. Nah, untuk lebih seru lagi, teman-teman bisa pakai juga merchandise dari LAI ini ya, ada topi, gelas, juga ada kaos. Dan jikalau sudah membeli merchandise ketiga tersebut, adik-adik atau teman-teman berhak mendapatkan potongan hemat 30% untuk pembelian produk-produk remaja seperti BMR ini. Nah, ingin mendapatkan buku ini dengan potongan yang paling hemat, lebih hemat lagi 30%, boleh banget. Caranya adalah dengan membeli merchandise dari LAI berupa topi, gelas, ataupun kaos. Baik, itu saja informasi berikutnya. Kita akan masuk di segmen kedua. Kita masuk di segmen kedua di sini dengan Kak Virgin Gunawan, yaitu dengan tema Yesus Sahabatku. 30 detik kami 30 detik. 30 menit saya serahkan kepada Kak Virgi. Silakan Kak Virgi. Oke, selamat sore adik-adik semua. Tadi kayak dari berbagai daerah ya, senang banget saya jadi kenal dengan banyak adik-adik remaja dari berbagai daerah. Andaikan tidak pandemi, mungkin saya udah bisa lebih keliling-keliling kemana gitu ya. Ada beberapa tempat yang udah sempat saya kunjungi waktu 2018-2019. Tapi ya nggak apa-apa, karena lewat Zoom juga dan lewat sosial media sebenarnya juga memudahkan untuk saya bisa ketemu tanpa mengeluarkan biaya banyak dan lebih mudah sebenarnya. Nah, adik-adik, hari ini saya mau cerita ya. Tadi Kak Riko sudah menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan tantangannya. Saya mungkin mengambil aspek yang rada berbeda dan mungkin nanti akan memberikan masukan-masukan buat adik-adik semua untuk melihat bahwa meskipun di masa pandemi ini cukup banyak hal yang bisa dilakukan, meskipun betul banyak dari kalian udah kesel, udah bete, harus online learning terus, belum lagi mungkin yang di daerah-daerah terpencil susah banget untuk bisa dapetin internetnya. Tapi tetap kalau buat saya pribadi dan juga banyak anak-anak Tuhan lain melihat ini satu kesempatan juga
untuk belajar sesuatu, untuk beradaptasi, dan tetap kita bisa bertumbuh mengenal Tuhan. Ya, saya mau minta kepada teman saya, Kak Natalia, boleh silahkan putarkan videonya dulu bentar. Ya, saya mau cerita sama adik-adik secara sekilas. Saya berasal dari satu buah pelayanan namanya Puzzle of Life. Nah, apa sih yang kami kerjakan di tahun 2020 yang mengalami stagnan ya gara-gara pandemi? Ya, silahkan Kak Natalia. Ini masa-masa sebelum pandemi ya. Hai semua, nama aku Given Valen. Hari ini aku bakal bercerita tentang pengalaman aku di training oleh Puzzle of Life. Jadi Puzzle of Life ini mengajarkan aku untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Bukan cuma pemimpin yang tangguh, tetapi Puzzle of Life juga mengajarkan bahwa setiap manusia ini memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Tetapi kita sebagai organisasi, khususnya ketua, kita bisa mengerti bahwa karakteristik dan sifat yang berbeda-beda itu kita bisa menjadikan itu menjadi sebuah kelebihan di dalam organisasi itu. Terima kasih. Hai semua, selamat datang di channel Kopi. Hari ini aku akan cerita tentang pengalamanku selama mentoring dari Puzzle of Life. Jadi, Puzzle of Life mengajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang aku miliki. Contohnya seperti keluarga, sekolah, kehidupan, dan lain-lain. Serta untuk makin dewasa, bakat yang aku punya, dan membangun kegiatan-kegiatan yang positif secara konsisten untuk masa depanku. Saya juga mengajak teman-teman untuk ikut program mentoring di Puzzle of Life ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ya, itulah gambaran singkat dari tempat saya melayani. Jadi kawan-kawan bisa dapat gambaran sebelum dan sesudah pandemi. Ya, sebelum pandemi kayaknya memang kelihatan lebih seru ya, karena kita bisa main di alam, bisa beraktivitas, bisa ketemu teman. Tapi bukan berarti pada waktu pandemi kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tadi ada dua kesaksian yang coba ditampilkan di dalam video itu. Yang satu memang pada waktu sebelum terjadi pandemi, tetapi yang kedua itu yang sesudah pandemi ya, namanya David ya. Si Dave itu luar biasa teman-teman ya, di masa muda dia masih SMP, dia sudah punya cita-cita dia mau jadi YouTuber dan mau jadi drummer. Nah, pada waktu dia ikut acara kami, dia termotivasi makin seru lagi, makin banyak bikin konten-konten yang dia putar di YouTubernya dia, di YouTube-nya dia. Nah, teman-teman, saya mau bagiin dulu slide-nya. Bentar ya. Kelihatan ya, semoga ya. Tantangan digital pada remaja Kristen ya. Oke, saya langsung aja masuk. Nah, teman-teman melihat ikon-ikon ini, teman-teman di sini mungkin sudah bisa dapat gambaran. Kalau tadi Kariko banyak bicara soal tantangan bisa addicted, kebanyakan pakai waktu, tetapi saya mau coba kasih lihat sama teman-teman manfaatnya juga dengan teknologi ini, gitu ya. Paling tidak gambar-gambar ini mau menunjukkan dengan kemajuan teknologi, entah itu lewat Zoominar, entah itu lewat Google Meet, WhatsApp, Spotify, sebenarnya ada hal-hal positif yang kita dapetin.
Kalau tadi saya ingat Kak Riko bilang, dulu untuk bisa memberikan kabar itu harus pakai telegram, paling tidak butuh waktu sekitar sampai 1 hari baru nyampe gitu ya. Kalau sekarang tuh memang hitungannya detik, kita mau cari apa juga bisa sebenarnya. Dengan memakai Google dan alat-alat lain gitu ya, kita bisa mencari tahu pengetahuan, mencari tahu tentang sesuatu dalam hitungan detik. Lalu kita juga diuntungkan, ini beruntung banget teman-teman, saya nggak kebayang kalau di masa COVID ini teknologi benar-benar nggak ada. Kita benar-benar putus mungkin ya. Dan yang meninggal saya yakin akan makin banyak karena berita tentang betapa bahayanya COVID itu kan tidak bisa disebar dengan cepat. Dengan adanya teknologi akhirnya teman-teman masih bisa belajar, yang bekerja masih tetap bisa bekerja walaupun dengan keterbatasan. Nah, dengan adanya teknologi juga teman-teman butuh data seperti apa, mau ngobrol dengan seseorang yang misalnya ada di luar negeri sekalipun, teman-teman bisa lakukan. Saya nggak pernah bisa membayangkan sebenarnya sebelumnya COVID ini bahwa saya nanti akan mengkonseling orang yang ternyata tinggalnya saat ini lagi di Polandia, teman-teman. Tapi itu terjadi ya, saya sendiri sampai terkaget-kaget, akhirnya saya mengkonseling seseorang yang tinggalnya sebegitu jauh. Yang saya bayangkan mungkin sampai dengan akhir hidup saya, belum tentu saya pergi ke Polandia juga, tapi ternyata saya bisa bersapa, bisa ngobrol cukup panjang, sekitar 1 jam dengan seseorang di sana. Jadi ini hal-hal yang saya coba bukain, nggak semuanya yang namanya teknologi itu menjadi sesuatu tantangan yang buruk, tetapi juga satu tantangan yang bisa positif. Yang jadi susah teman-teman adalah kalau kita sendiri gaptek. Gaptek itu terjemahannya gagap teknologi. Kita sendiri mungkin merasa kesulitan nggak kuasai ilmunya. Atau kita berada di daerah yang sinyalnya susah. Teman-teman ada cerita lucu ya, saya waktu pertama kali pergi ke Kalimantan dengan rekan saya yang kebetulan ada juga di Zoominar ini, kami berusaha mengkontak orang yang ada di Kalimantan, mengatakan kami itu akan naik pesawat nomor berapa dan tiba jam berapa, ya. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada kabarnya dari pihak sana. Saya sampai cukup bingung, saya bilang gimana nih, saya belum pernah ke Kalimantan, saya nggak tahu apa-apa tentang Kalimantan gitu ya. Akhirnya setelah saya pusing, bingung gitu ya, saya mikir jangan-jangan nanti sampai di Kalimantan saya benar-benar kayak lost in the city gitu ya, kehilangan diri di tengah-tengah kota besar karena tempat yang kami tuju itu bukan di Pontianaknya, tetapi masuk lagi lebih dalam ke pedalamannya. Akhirnya saya coba-coba cari by internet sampai masuk ke ada nomor telepon di tempat itu, tempat yang kami akan tuju. Saya coba kontak, saya telepon nggak diangkat, akhirnya saya cuma WA ya, WhatsApp sama nomor telepon tersebut. Nggak dijawab tuh. Saya udah bingung gitu ya, kok nggak dijawab ya. Tapi akhirnya ya udah, saya bilang sama teman saya, kita yakin akan pemeliharaan Tuhan, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya nanti kalau kami sampai di sana, kami yakin pasti ada yang jemput, meskipun kita nggak dapat kabar. Jadi pergilah kami sampai di Bandara Supadio, kalau nggak salah namanya ya, bandara di Pontianak. Sampai di sana, pesawat turun, berhenti, baru saya bisa buka WA, dan luar biasanya, saya bilang, ternyata betul, seperti apa yang menjadi harapan kami, doa kami, ada orang yang kami tidak kenal mengatakan, kami yang jemput ya, gitu kan. Nah, selidik punya selidik, setelah akhirnya ketemu dengan orang yang menjemput kami tanya, terima nggak sih pesan kami gitu ya, berusaha berulang-ulang. Nah, dia cerita, iya kami terima. Yang terima itu adalah bagian dapur. Dia bilang, hah? Kok bisa di bagian dapur? Saya bilang, ya karena telepon itu, yang ibu WA itu sedang dipegang oleh bagian dapur. Saya tanya dong, kepada Mr. X yang seharusnya bisa kami hubungi, itu kemana si Mr. X? Dia bilang, si Mr. X lagi masuk bermisi, lebih dalam lagi. Jadi kemungkinan, kalau ibu WA dia juga tidak akan pernah bisa menjawab ibu. Karena semakin dalam, semakin nggak ada sinyal. Kalau mau berhubungan, dia bilang dengan pihak luar, si Mr. X itu mesti naik pohon. Naik pohon cari-cari kira-kira sinyalnya di mana. Baru dia bisa kirim pesan.
Saya terenganga waktu dengar ceritanya dia, tapi juga sangat kagum dengan Tuhan yang memelihara kami. Dan di dalam perjalanan, Mr. X yang seharusnya menjemput kami, ini baru menghubungi kami, dan dia minta maaf, dia bilang, sorry banget, saya udah berusaha mengkontak, tapi saya nggak dapat sinyal. Nah, itu salah satu kelemahan daripada teknologi ya. Cepat, tapi juga bisa mempersulit ketika kita benar-benar lagi pengen cepet-cepet gitu ya. Tapi uniknya Tuhan kita tahu loh kebutuhannya kita masing-masing gitu ya. Meskipun kayaknya nggak masuk akal gitu ya, kok bisa dari bagian dapur akhirnya dikasih tahu kepada supir yang bisa menjemput kami melihat itu pemeliharaan Tuhan. So, relasi sama Tuhan itu penting banget, teman-teman. Mau dalam kondisi sebelum pandemi maupun di masa-masa pandemi, karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan sebenarnya ya. Nah, lebih jauh. Uniknya, saya menemukan di masa pandemi ini, ternyata anak-anak remaja juga tetap eksis ya, cukup eksis. Saya menemukan bahwa kalau tadi Pak Riko bilang lewat Instagram, ternyata cukup banyak anak-anak siswa yang suka bikin Instagram Live. Ya, termasuk tempat saya melayani pun tiap Kamis itu kami bikin puzzle insight dan banyak mengundang remaja-remaja untuk join di dalam diskusi di Instagram ini. Kami bisa ngobrol macam-macam di situ ya, bicara soal bullying, bicara soal rencana masa depan dan sebagainya. Dan cukup banyak anak remaja yang ternyata enjoy, pada akhirnya ketemu lagi satu format di mana mereka bisa bertegur sapa gitu ya dengan seseorang. Dan saya perhatikan kenapa sih mereka suka di Instagram Live? Salah satunya karena mereka ikut tampil dong. Ikut tampil, ikut bicara, lalu juga ternyata ada hal-hal praktis yang bisa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, dan juga dipersilahkan ada diskusinya. Ada keterbatasan, tetapi juga tetap peluang untuk bisa ngobrol, untuk bisa bercerita, tuh curhat itu bisa. Kemudian juga dengan beberapa acara Spotify remaja yang memang juga ternyata mulai banyak disukai. Bukan cuma dengar musik, ternyata ada beberapa talk show, ada beberapa drama yang juga disampaikan di dalam Spotify remaja itu. Jadi ini salah satu positifnya daripada teknologi itu sendiri. Mendekatkan mereka yang jauh, memang pada akhirnya bisa menjauhkan mereka-mereka yang dekat. Ya, karena kita nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu. Dulu bisa hangout ke mall, bisa jalan-jalan, naik gunung dan sebagainya. Sekarang ada batas-batas, ada protokol kesehatan yang mau nggak mau harus kita ikutin. Nah, teman-teman, itu positif-positifnya ya. Sekarang negatifnya apa sih? Saya melengkapi dari yang Pak Riko tadi ya. Selain kita jadi bisa addiction, sini saya tulis juga, kemungkinan kita juga lama-lama bisa cenderung antisosial, ansos. Saya pakai istilahnya ansos. Kenapa? Lama-lama karena masing-masing dari kita terbiasa cuma ngobrol itu di dunia maya, kita jadi kehilangan kesempatan berkomunikasi, melihat wajah secara keseluruhan, melihat gerak-gerik manusia itu, karena kelamaan cuma lewat teknologi, lewat sosial media. Ya. Hal kedua juga kita cenderung jadi mager, malas gerak. Karena apa-apa bisa kita pesen lewat teknologi. Saya nggak tahu teman-teman di sini ada nggak yang terbiasa pakai GoFood, GrabFood gitu ya, mau kemana-mana pakai Gojek. Jadi kita lama-lama, ngapain kita harus banyak gerak, malas olahraga, malas untuk bergerak jalan ke sana, jalan ke sini, karena udah terbiasa nyaman dengan teknologi itu sendiri. Yang kedua, ini tadi saya udah sempat sebut, kita jadi sulit komunikasi langsung. Saya nggak kebayang, teman-teman, buat anak-anak zaman sekarang yang pas tahun lalu atau tahun ini masuk ke sekolah baru. Temennya semua cuma dikenal lewat komputer atau lewat HP. Pertemanan seperti apa gitu ya, seperti itu. Kalau satu saat nanti pandeminya lewat, ketemu, akan tetap bisa berkomunikasi, akan tetap bisa ngobrol dengan nyaman apa enggak, itu tantangan tersendiri. Hal ketiga, ini banyak banget dialami, saya ketemu, kebetulan saya seorang konselor, banyak ketemu remaja-remaja yang mengaku saya kesepian. Di tengah hingar-bingarnya teknologi, ternyata kesepian itu dialami karena merasa sendiri. Dan yang paling parah teman-teman, hal yang keempat yang saya coba tulis di sini.
semakin lama, semakin banyak anak remaja yang makin jauh dari Tuhan. Coba ngaku deh ya, saya nggak minta kalian tunjuk tangan dan sebagainya. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang masih beribadah online, kalau memang harus online. Berapa banyak di antara teman-teman yang masih kepingin baca Alkitab di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya akhir ini sempat ngobrol sama Natalia, kami yang di Jakarta aja, yang di kota besar, saya sempat nanya, karena Natalia kebetulan dia salah satu pembina dari sebuah gereja. Saya tanya, anak-anak gerejamu gimana, Nat, yang remaja? Wah, Ci, kalau bukan gara-gara ada kuis gitu ya, atau bukan gara-gara orang tuanya yang menyuruh untuk ibadah, banyak dari remaja-remaja itu yang memang sudah mulai punya kecenderungan antisosial, game addiction, internet addiction, dan diajak ngomong pun kadang-kadang jadi aneh, jawabnya sepotong-sepotong doang. Nah, yang bisa ditemui lewat Instagram atau WhatsApp aja bisa, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan, makin susah gitu kan ya. Makin berasa apa benar Tuhan itu ada atau enggak gitu kan. Nah, teman-teman, dalam kondisi seperti inilah kita harus sadar, harus aware. Mohon maaf Kak Virgi, suaranya putus-putus. Oke, sambil menunggu Kak Virgi, kita saksikan satu video berikut ini ya. Halo adik-adik, di sini bersama Kakak Paska. Lembaga Alkitab Indonesia atau LHI menerbitkan Alkitab khusus untuk kalian loh. Namanya Kabar Baik untuk Anak atau KBUA. KBUA merupakan terjemahan Alkitab yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berumur antara 9 sampai 12 tahun atau anak-anak dengan tingkat pendidikan kelas 4 sampai 6 sekolah dasar. Arti teks Alkitab diungkapkan dalam bahasa yang wajar dan mudah dipahami. Teks Alkitab tidak seluruhnya diterjemahkan, melainkan telah dipilih teks-teks yang dirasakan cocok bagi anak-anak sebagai perkenalan pertama mereka dengan isi Alkitab. Mari adik-adik kita miliki KBUA Kabar Baik untuk Anak. Oke, teman-teman. Sudah jelas Sudah Kak? suara saya? Sudah Kak. Oke, teman-teman, saya memberikan 3 usulan sama teman-teman. Jadi gimana Kak supaya aku tetap bisa sehat secara rohani, tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi dengan benar? Nah, tadi saya sempat bilang bahwa pandemi ini sebenarnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh itu artinya kita bisa kontak, bisa dapat teman-teman baru yang ada di luar kota, di luar negeri, tetapi juga bisa mendekatkan mereka-mereka yang jauh. Artinya apa? Bisa jadi selama ini kalian nggak punya waktu untuk ngobrol sama keluarga. Bisa jadi kalian nggak pernah ketemu sama ayah dan ibu karena semuanya sibuk masing-masing dengan kegiatan di luar. Nah, pandemi ini memaksa kalian harus punya banyak waktu di rumah. Buat saya, inilah momen di mana kalian bisa berinteraksi. Lewat apa? Salah satunya yang saya coba tawarkan kepada adik-adik, kalian bisa main game loh sama keluarga. Ya, ini saya kasih contoh gambarnya kira-kira seperti inilah. Ada berbagai macam game yang kalian mungkin bisa download di internet, ya, yang kalian bisa main sama papa mama, bisa ngobrol sama mereka lebih banyak. Nah, ini anugerahnya ya. Yang kedua, ini juga menarik, selama ini banyak teman-teman pengen belajar macam-macam itu susah. Karena
Bisa jadi di tempat kalian nggak ada tempat untuk belajarnya. Nah, gara-gara pandemi, semua pembelajaran itu larinya ke internet. Jadi kalian bisa belajar banyak hal baru lewat webinar. Ini salah satunya tadi di video depan sempat dibicarakan, ada acara mountain climber yang diadakan oleh Puzzle. Di sini kalian akan diajarin gimana sih caranya supaya saya bisa merencanakan masa depan saya. Saya bisa menjadi seorang pendaki dari gunung kehidupan saya. Ya, saya mau dipanggil atau saya kepengen jadi apa, saya caranya nyiapinnya seperti apa. Tadi ada kesaksian dari Dave yang menceritakan dia pengen menjadi drummer dan menjadi YouTuber. Dia nanya sama kami sebagai mentor-mentornya, Kak, saya harus siapin apa? Pelan-pelan dia mulai tahu, oh saya mesti nyiapin ini, saya harus latihan menjadi drummer itu berapa lama, bagaimana peran sebagai drummer itu di gereja juga. Lalu ketika menjadi YouTuber juga kira-kira message atau berita apa yang ingin dia sebarkan lewat YouTubernya. Dan terakhir, dan ini yang paling penting, dan sudah dibicarakan oleh Kak Indra tadi ya. Kenapa momen pandemi ini juga menjadi satu momen kesempatan untuk berelasi sama Tuhan? Percaya atau enggak, buat saya pribadi, dan saya nggak tahu, tapi saya percaya itu pun terjadi dalam kehidupan kakak-kakak yang ada di LAI maupun kakak-kakak pembimbing lainnya. Ternyata Tuhan seringkali pakai momen-momen krisis untuk bicara banyak sama kita. Karena pada waktu momen-momen krisis itu seringkali orang atau manusia itu cari Tuhan, lebih serius cari Tuhan. Ya, saya nggak tahu apakah adik-adik sini mengalami krisis ekonomi, mungkin orang tuanya, ada mengalami krisis kehilangan sahabat, kehilangan tetangga atau saudara, gitu kan ya, gara-gara kena COVID, atau problem-problem lainnya yang kalian akan pernah hadapi. Dari pengalaman saya pribadi, saya mulai belajar mencintai Tuhan itu sejak saya mulai memasuki masa-masa antara anak-anak masuk ke masa pra-remaja. Nah, saya sedikit banyak diajarin waktu kecil, masih diajarin sama papa mama saya untuk mulai kenal Tuhan. Tetapi momen saya ketemu Tuhan dan benar-benar mengalami Tuhan itu belum ada. Saya cuma dikasih tahu, dibilang Tuhan itu baik, Tuhan itu menyelamatkan dan sebagainya lah ya. Sampai satu saat dalam hidup saya ngalamin krisis ya adik-adik. Yaitu pada saat kebetulan kejadiannya waktu itu di Bandung, saya tinggal di Bandung, kami mengalami krisis ada kondisi saat tahun 98 ya. Jadi ada bakar-bakaran lah, ada demo lah di mana-mana gitu ya. Kebetulan saya waktu itu tinggal cuma dengan ibu saya dan kakak saya yang sama-sama perempuan. Waktu itu kami sudah ditelepon dari kakek nenek dan mereka bilang hati-hati karena rumah-rumah mulai dijarah, rumah-rumah mulai dilempari batu. Jadi waktu itu ibu saya bilang sama saya, nanti kalau ternyata lampu dimatikan, mulai ada api, kita harus lompat ya ke rumah sebelah pakai tangga. Pada waktu usia saya yang masih muda, saya mikirnya sederhana, adik-adik. Saya nggak mikirin diri saya sendiri, yang saya pikirin adalah buat saya waktu masih kecil, sobat yang paling dekat itu adalah binatang peliharaan saya, yaitu anjing saya. Saya sayang banget sama dia. Jadi saya langsung bilang sama ibu saya, gimana dong caranya supaya anjing saya juga kebawa, ikut menyelamatkan diri lah kalau terjadi keributan. Terus ibu saya bilang sama saya, udah kamu nggak usah pusingin anjing, nanti dia cari jalannya sendiri, kamu selamatin diri kamu ikutin mami aja nanti kemana-kemana gitu ya. Terus saya mikir, lah nggak mungkin dong saya tinggalin sahabat saya itu gitu kan. Jadi pada waktu itu saya cuma ingat ya, di tengah-tengah semua sibuk membereskan barang dan sebagainya, saya ingat katanya Tuhan itu menolong. Jadi momen itulah pertama kali saya berdoa sama Tuhan, sederhana aja saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolongin saya, tolongin keluarga saya, dan tolong selamatin anjing saya. Doa yang paling konyol yang kalau saya ingat-ingat lagi ya. Tapi itu saya lakukan dengan begitu tulus sebagai seorang anak yang berharap sama Tuhan. Yang percaya Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa tolong saya. Habis itu karena saya masih kecil, saya tidur. Saya bangun-bangun tiba-tiba udah pagi,
Dan saya kaget ternyata rumah kami aman-aman aja, nggak ada bakar-bakaran. Dan pertama yang saya cek adalah anjing saya masih ada. Bukan masalah anjingnya selamat, adik-adik ya. Saya akhirnya belajar, yang diajarin orang tua saya tentang Tuhan itu bener loh. Dia menolong saya dan keluarga saya dan anjing saya. Itu momen pertama saya beriman sama Tuhan. Akhirnya karena momen itu sangat berharga buat saya makin penasaran sama Tuhan. Nah, karena saya pengen tahu Tuhan, dan akhirnya saya mulai cari Alkitab. Saya, kalau di zaman saya nih nggak ada nih buku kayak gini ya, yang keren begini, berwarna, terus udah dipilihin topik-topiknya. Tapi waktu saya temu Alkitab yang besar, ada gambarnya sedikit, kebanyakan tulisan, tapi karena saya penasaran siapa Tuhan, saya mulai baca. Saya mulai baca dari Kejadian, Keluaran, ada bagian-bagian yang saya lompati, kayak Imamat, Bilangan gitu ya, yang saya pikir apaan sih nih ya. Tapi saya terus belajar untuk taat, baca, sampai akhirnya hampir bisa dibilang 60% dari perjanjian lama itu saya bisa baca selesai. Pelan-pelan saya selesai. Masuk ke perjanjian baru. Di perjanjian baru itu sampai pada titik cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Jadi ada gambarnya tuh ya. Gambar Yesus disalib, ada Bukit Golgota. Saya stop baca di situ. Kenapa? Saya berasa ini adalah cerita Alkitab yang paling tidak masuk akal, yang paling menyebalkan, dan paling menyedihkan. Jadi saya waktu itu bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Dia kan nggak salah. Dan itu membuat pergulatan di dalam batin saya. Ya, saya terus bertanya dan bertanya, sampai satu saat di masa remaja saya mengalami kembali krisis. Itu saya ingat waktu masih SMP kejadiannya. Salah satu teman saya di sekolah yang kebetulan dia kelas 9 ya, kelas 9. Saya masih ketemu sehari sebelumnya sama dia. Saya masih melihat dia pulang dari sekolah dengan naik motor. Besokannya berita yang tersebar di sekolah adalah orang itu sudah meninggal, ditabrak. Saya kaget. Dalam otak saya yang masih SMP berpikir hidup masih lama, nggak mungkin mati secepat itu. Tapi kok dia mati gitu ya. Di situ saya mulai bertanya lagi teman-teman. Siapa sih Tuhan? Tuhan gimana caranya saya supaya selamat? Itu di masa remaja. Sampai kemudian berlalunya waktu, semakin saya gede, saya makin belajar, mulai bertanya lagi, sampai satu momen saya diingatkan kembali kepada gambar Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab, dan saya disadarkan, ya betul, itu tidak adil buat dia, tapi dia mati buat saya. Dia mati untuk tebus saya. Dan itu momen boleh dibilang adalah KKR saya secara pribadi antara saya dengan Tuhan. Dan saya akhirnya berjanji sama Tuhan waktu itu, saya bilang, Tuhan, kalau saya nanti udah gede, saya udah lulus dan sebagainya, saya mau hidup untuk Tuhan. Jadi apa yang saya kerjakan saat ini, pelayanan saya, pekerjaan saya, itu akar-akarnya itu berangkat dari waktu saya masih anak-anak, remaja, belajar untuk tetap jalin relasi sama Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Nah, teman-teman, adik-adik semua, bersyukurlah kalian punya kesempatan lebih banyak dibanding saya. Saya cuma punya Alkitab yang tulisan semua, nggak ada tuh yang bimbing, suruh baca di sini, masalahnya begini, kamu cari ayatnya di sini, nggak ada. Teman-teman udah ada bukunya. Ya, LAI buat, bisa menolong buat teman-teman untuk semakin kenal Tuhan. Tapi andaikan teman-teman nggak punya ini sekalipun, percaya deh, kalau kalian benar-benar cari Tuhan, Tuhan akan bicara, Tuhan akan menyatakan diri ke dalam hidup kalian, dan kalian akan menemukan sebenarnya kenapa sih saya ada di dunia ini? Kenapa saya harus lahir di tahun-tahun ini? Kenapa saya harus ngalamin pandemi pada saat ini? Pelan-pelan nanti kalian akan bisa merasakan bagaimana Tuhan menjawab pergumulan kalian. Jadi ini bagian yang paling penting. Di saat-saat seperti ini, meskipun teknologi udah begitu keren, meskipun masalahnya sekarang kalian mengalami kebuntuan komunikasi dan sebagainya, tetapi untungnya Tuhan itu gak harus dihubungi sama kita tuh lewat teknologi. Kita bisa ngobrol kapan aja, kita bisa berdiskusi kapan aja, dan Alkitab itu pun sahabat pergumulan kalian. So, silahkan kalian mulai bergumul, sungguh-sungguh gunakan segala kesempatan dan teknologi dengan bertanggung jawab. Mungkin sampai di situ dulu, Kak Indra.
Ya, terima kasih banyak Kak Virgi, penjelasannya cukup luas dan sangat menarik dan ditambahkan dengan kesaksian juga yang sangat memberkati banget untuk adik-adik semua. Ya, semoga tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Virgi itu boleh menjadi bekal banget nih untuk adik-adik semua dalam menjalani kehidupan terutama dalam masa pandemi sekarang ini. Nah, teman-teman, ya sahabat Alkitab semua, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh banget di live chat. Kita masih punya waktu 20 menit untuk tanya jawab. Tapi sebelum kita tanya jawab, kita akan menyaksikan satu video tentang yang akan kita bahas hari ini, yaitu buku BMR atau Pengen Curhat. Seperti apa sih sebenarnya buku tersebut dan apa aja keuntungannya, apa aja isinya, kita langsung saksikan aja melalui video berikut ini. Selamat siang, selamat datang di Bible House LAI. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu, Pak? Oh iya, anakku Grace, dia beranjak remaja sekarang. Dia kelihatan bete setiap hari. Tahu kan bete? Apa tuh ya, Pak? B dan T, alias boring total. Masa kamu nggak tahu sih bahasa remaja? Baik, Pak. Nah, saya pingin cari buku rohani yang bisa menginspirasi dia. Bisa dibantu deh. Untuk umur berapa ya, Pak? 13 tahun. 13 tahun. Oke, Ya. baik, Pak. Mari, Pak. Ini, Pak, bukunya Bacaan Mingguan Remaja. Di sini berisi 13 topik dan 52 renungan mingguan selama 1 tahun. Buku ini memperkenalkan kepada remaja bahwa ada satu sohib yang baik sekali, Pak. Cool dan sangat mengerti masalah remaja, bahkan masalah kita semua. Dia selalu siap menjadi tempat curhat para remaja. Penyajian renungan dimulai dengan pengantar tema, firman Tuhan, renungan hari ini, dan doa. Di samping itu, remaja akan mendapatkan kata-kata penguatan, Pak. Ini ya, Pak, bukunya. Semoga adik Grace tidak bete lagi ya, Pak, karena ada sohib yang bisa menjadi tempat curhatnya, bahkan semakin mengenal Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih ya untuk kunjungannya. Salam satu keluarga ya, Pak, ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pasca. Ya, sama-sama. Ini saya mau beritahu dulu nih tentang BMR kita. Ini ya, BMR. Jadi ini merupakan buku Pengen Curhat. Jadi ini buku yang bagus banget nih untuk adik-adik semua. Jadi bisa dibawa ke sekolah, bisa dibawa ke gereja, kemanapun, karena bukunya sangat kecil. Nah, apa sih sebenarnya isinya buku ini, Kak? Nah, isinya buku ini merupakan buku renungan yang dipakai per minggu. Ini lengkap untuk 1 tahun. Nah, jadi di dalamnya itu nanti sudah ada ayat firman Tuhan, kemudian juga ada doa, ada juga quotes menarik ya yang bisa di-share di media sosial. Apalagi kan adik-adik semua pasti sudah punya Instagram ya, sudah punya Facebook ya, dan sudah punya WhatsApp juga tentunya. Nah, daripada tiap hari kita share-share yang hoax ya kan, berita-berita yang nggak benar, mending kita share firman Tuhan. Nah, caranya di sini sudah ada nih quotes menarik yang nantinya quotes itu bisa di-share di semua media sosial. Jadi kita pergunakan digital itu lebih baik ya dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi orang yang membaca pun akan sangat diberkati lewat firman Tuhan. Nah, kemudian kelebihan dari buku ini juga di bagian belakang itu ada lembar catatan. Nah, jadi adik-adik atau teman-teman kalau misalnya dapat sesuatu dari renungan firman Tuhan ya, bisa langsung catat di sini ya. Ya, bisa dicatat di sini, kemudian bisa dievaluasi lagi sampai di rumah, bisa dipelajari sampai di rumah. Jadi kita kalau curhat pasti kita curhat sama Tuhan Yesus ya, karena pasti Tuhan Yesus itu memberikan jawaban yang terbaik untuk adik-adik semua. Oke, itu dia tadi sedikit video mengenai buku Pengen Curhat atau BMR. Jadi bukunya sangat menarik banget. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buku ini, boleh langsung aja menghubungi di Lembaga Alkitab Indonesia di semua perwakilan. Jadi perwakilan mana yang lebih dekat dengan adik-adik. Di Medan kita punya LAI, ada juga di Makassar, ada di Manado, dan ada juga di Jayapura. Jadi kalau misalnya mau langsung ke tokonya untuk belanja buku tersebut juga boleh. Atau di sekarang kan lagi pandemi, jadi kita berbelanja via online shop lebih baik. Jadi bisa berbelanja di semua marketplace, baik Shopee, Bukalapak, ya, Tokopedia, Blibli. Tinggal search aja kata kuncinya di sana Bible House, ya, itu merupakan marketplace resmi dari LAI.
Baik, kita punya waktu 20 menit untuk tanya jawab. Di sini sudah ada masuk pertanyaan. Langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Kak Diana. Di sini ada pertanyaan. Eh, Tetap saja, ini pertanyaan untuk Kak Virgi ya. Pertama, tetap saja kadang mereka tidak bisa konsisten saat membaca Alkitab dan mungkin harus dari hati. Nah, apakah ada tips supaya anak-anak bisa konsisten dalam baca Alkitab? Mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Kak Virgi. Oke, thank you Kak Diana atau Bu Diana ya, yang kayaknya orang tua salah satu remaja gitu ya. Kalau buat saya, bagaimana caranya supaya anak remaja mau baca Alkitab, itu jangan cuma sekedar disuruh atau diminta baca. Saya belajar dari pengalaman saya maupun proses ketika saya ketemu sama remaja, mereka akan mulai mau mencari hal-hal di Alkitab ketika mereka sendiri diberikan teladan. Pertanyaan saya sederhana gini ya, apakah orang tua dari si remaja itu sendiri memberi teladan nggak baca Alkitab? Hal kedua, apakah orang tua si remaja itu senang bercerita tentang Alkitab di tengah anak-anaknya, tapi bukan menghakimi ya, atau nguliahin anaknya. Misalnya, ceritalah tentang Daud. Daud itu kan ceritanya bukan soal cuma Daud dan Goliat ya. Kebanyakan kita taunya cuma Daud dan Goliat. Tapi kan banyak kisah-kisah menarik daripada Daud. Misalnya soal persahabatannya dengan Yonatan, ya. Lalu juga bicara relasi Daud sama anak-anaknya yang ternyata bermasalah. Nah, gunakan momen-momen di mana kalian bisa cerita untuk diskusi tentang hal tersebut. Ya, supaya anak-anak juga penasaran, terus sih gimana sih ceritanya? Jadi peran orang tua untuk memberi teladan itu besar di sini. Nah, hal berikutnya, saya senang karena masa kecil saya banyak distimulan oleh kakak saya yang suka baca. Kakak saya suka baca, bukan cuma baca Alkitab aja, baca macam-macam dongeng dan sebagainya, tapi Alkitab adalah salah satu yang sering didiskusikan oleh dia sama saya. Akibatnya, gara-gara dia cerita banyak hal yang menarik dari Alkitab, saya penasaran dong. Kayak apa sih ceritanya di Alkitab sini? Saya juga mau baca. Jadi itu sesuatu yang perlu distimulan, perlu diteladankan dari orang-orang sekeliling. Dan ketika mereka menghadapi masalah, ajak mereka untuk sama-sama cari jawabannya di Alkitab. Prinsip-prinsip Alkitab ngomong apa sih? Misalnya, mereka nanya, "Pah, Mah, aku boleh pacaran nggak sih?" Nah, yuk, kata Tuhan apa soal pacaran? Coba yuk kita diskusi. Atau dia cerita, misalnya nih, "Pah, Mah, temanku di sekolah, tadi ketahuan loh Mah ciuman." Misalnya. Nah, jangan dimarahin, jangan bilang, "Kamu jangan temenan sama dia lagi, awas ya kamu kalau ikutan ciuman." Nah, itu sih bakal kabur ya. Nah, kalau dia ngomongin hal-hal tentang hidupnya dia, dengerin, dan mulai ajak diskusikan masalah itu, dan selalu kaitkan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, pertanyaannya buat saya sederhana lagi. Orang tuanya ngerti nggak prinsip-prinsip Alkitab yang bisa dia sampaikan kepada anak-anaknya? Sehingga nanti anak-anaknya akan cari dengan sendirinya, penasaran. Emang Alkitab ngomong apa sih? Emang bener ya? Atau misalnya, orang tuanya sendiri punya pengalaman-pengalaman pribadi sama Tuhan. Dia lihat hidup papahnya itu benar hidup yang bersandar sama Tuhan, mamahnya juga. Ya pasti dia akan ngikutin. Poinnya di situ. Oke. Terima kasih Kak Virgi. Mungkin ada tanggapan dari Kak Riko mengenai hal ini. Bagaimana sebenarnya kita anak-anak remaja itu supaya konsisten dalam membaca Alkitab, Kak? Iya. Ini ya mungkin ini betul. Mungkin ini ibu dari orang tua sang anak gitu ya. Ada beberapa faktor yang kebetulan karena ini ke orang tua, jadi saya sedikit beberapa faktor yang perlu kita ingat terkait dengan situasi era digital. Yang pertama, tidak semua orang punya kegemaran yang sama membaca. Ada orang kegemarannya beda-beda. Yang kedua, memang dengan semangat yang serba cepat, serba instan, serba ingin selesai gitu. Terkadang orang nggak sabar, kurang tahan untuk membaca panjang.
Apalagi kalau kita bicara Alkitab tuh kita bicara banyak panjang-panjang gitu, cerita-cerita yang panjang. Walaupun menarik-menarik gitu. Lalu yang ketiga adalah sebetulnya Indonesia, tempat kita tinggal ini yang baru merdeka berapa? Hampir 60-70 tahun gitu ya. Belum pernah masuk sepenuhnya ke budaya membaca. Kita berpindah dari budaya lisan, sebentar mengalami budaya membaca, tiba-tiba loncat ke budaya digital yang sekarang ini. Yang itu 3 hal yang perlu kita ingat. Jadi kalau cari tipsnya, yang saya ingat dulu, mungkin tadi Bu Firji sudah jelaskan gitu ya, bentuk teladan itu penting. Yang saya ingat, kebetulan saya dari keluarga orang tua ayah saya pendeta, jadi kami selalu dilibatkan untuk doa pagi, doa malam 2 kali sehari. Dan di setiap doa saat teduh yang kami lakukan bersama, jadi ini bukan sendirian gitu ya, ini bersama orang tua, ayah ibu saya, kemudian saya dan adik saya, itu kami pasti membaca Alkitab. Jadi ada bagian doanya, ada bagian membacanya, entah itu hanya 50 ayat atau hanya 5 ayat, biasanya per perikop gitu. Kami coba baca untuk tidak per ayat, tapi kita coba baca per perikop sebisa mungkin, atau satu bagian yang ada awalan sampai ada akhiran, kurang lebih begitu, bersama-sama. Dan itu juga sebetulnya dilakukan dulu ketika di jemaat-jemaat yang dilayani Paulus. Pembacaan Alkitab itu bukan pembacaan individu, bukan pembacaan yang dilakukan sendirian dalam keheningan, dalam kesendirian, tapi di dalam suasana bersama-sama. Perlu dicermati pada masa itu juga, lagi-lagi zaman itu bukan masanya tulis menulis gitu, itu masih zaman di mana orang budayanya budaya lisan. Ternyata ini yang sebetulnya dulu buat saya sendiri begitu ya, pribadi, itu membantu keingintahuan gitu lebih lanjut. Kalau saya betul tadi kata Bu Firji, misalnya banyak cerita-cerita, kisah-kisah tentang Daud, Raja Daud, atau Salomo, atau hakim-hakim contohnya, itu saya ingin gali lebih jauh. Dan kebetulan dulu saya ingat sekali gitu ya, dulu di gereja saya, di perpustakaan gereja saya itu punya terbitan layang semacam kayak komik Alkitab gitu. Kalau nggak salah tadi Pak Mas Indra sempat tunjukkan kalau nggak salah ya. Itu hampir saya pinjam gitu satu. Itu membantu begitu ya, membantu rasa ingin tahu. Jadi saya baca komiknya, ntar saya baca Alkitabnya lagi, kurang lebih gitu. Karena itu membantu saya membayangkan apa yang terjadi di Alkitab dan sebagainya. Sebetulnya beberapa terbitan lain memang dirancang untuk itu, untuk menggugah keingintahuan anak remaja untuk mau lebih lanjut membaca Alkitab. Mungkin itu sedikit share dari saya tentang. Terima kasih Kak Riko untuk tips-tipsnya yang sudah diberikan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Riko. Ini dari Elvi Siregar. Bertanya, apa pendapat Kak Riko mengenai penggunaan Alkitab elektronik di era digital? Nah, ini nanti dijawab setelah pertanyaan dari Kak Firji. Ini datang dari Carlos. Kak Firji, batasan-batasan apa saja dalam menggunakan media sosial, khususnya untuk para remaja? Dimulai dari Kak Firji dulu. Ini batasannya harus sesuai dengan usia sebenarnya ya. Semakin anak makin bertumbuh gede, harusnya memang dia diberikan untuk bermedia sosialnya waktunya lebih banyak, meskipun tetap ada aturannya. Masing-masing keluarga harus berdiskusi, makin gede anak harus diajak diskusi kalau udah remaja. Kira-kira kalau kesepakatannya misalnya dalam sehari itu hanya 2 jam, kalian boleh untuk browsing atau nge-game dan sebagainya, memakai teknologi, bagaimana ya? Tentu nanti akan dilihat case by case, karena kalau untuk anak-anak yang selama ini dibebaskan sebegitu aja terus tiba-tiba dibatasin jadi 2 jam, ya ngamuk lah ya.
istilahnya. Tapi kalau memang belum sampai begitu ya kita ngomong baik-baik dan berikan kesepakatan konsekuensi kalau dilanggar tuh kira-kira apa ya. Tapi ini mau tidak mau juga akhirnya membuat orang tua harus berani komitmen juga. Artinya kalau dia minta anaknya kurangi pemakaian sosial media, orang tua juga harus lakukan yang sama. Dan itu harus disepakati juga. Jadi kalau ada orang tua yang terbiasa nggak bisa jauh dari HP-nya, nggak bisa jauh dari laptopnya, gitu ya. Hati-hati dengan memberi alasan ini karena untuk kerjaan dan sebagainya. Jadi pertimbang baik-baik bahwa terjadi kesepakatan, khususnya anak remaja, karena anak remaja itu sangat mengkritisi kalian adil nggak, kalian konsisten nggak. Ya, jadi kalau bicara batas harus sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Kalau bisa anak remaja 2 jam saja dalam sehari, ya that's okay. Tentukan 2 jam itu seperti apa. Misalnya apakah dia kalau mau pakai HP, mau nge-game, itu harus di ruang keluarga, nggak boleh istilahnya di kamar sendirian, gitu ya. Kalau di kamar sendirian kan kita nggak tahu lagi tuh dia main game apa gitu. Kalau di ruang keluarga kan masih bisa diawasi, masih bisa dilihatin dan sebagainya, gitu kan. Nah, dan konsekuensi apa yang bisa dilakukan? Ada orang tua yang kasih waktu lebih panjang weekend karena kan nggak sekolah ya. Misalnya kalau hari Sabtu diperbolehkan misalnya sampai 4 jam. Ya terserah lagi, itu kalian sendiri menilainya gimana. Dengan anak kalian harus negosiasi sifatnya untuk bisa kasih batasan-batasan. Ya. Nah, intinya adalah buat saya semakin anak itu masuk ke remaja perlu ada banyak diskusi ya untuk bisa menentukan hal tersebut. Itu sekali ya, Indra. Iya, terima kasih Kak Virgi. Langsung ke Kak Riko. Oke, makasih Kak Indra. Saya tadi tentang penggunaan Alkitab elektronik. Kalau itu membantu dan membangun, dan saya kembali lagi tadi ke pesan dari Paulus, gitu ya, membangun dan berguna dan membangun tidak ada salahnya. Itu sesuatu yang berguna gitu buat saya sendiri. Dalam tugas-tugas saya, kitab bentuk elektronik gitu ya, itu berguna. Saya ada di HP saya, ada di laptop, ada di iPad saya juga. Itu terkait dengan kegunaannya gitu. Karena misalnya saya harus mengakses banyak hal, kapan saja dibutuhkan. Dan kalau teman-teman kawan muda ingin punya Alkitab dalam bentuk elektronik, itu sangat membantu gitu. Kapan saja teman-teman mau mencari ayat apa, itu bisa membantu karena ada di genggaman teman-teman gitu. Tetapi saya tidak, walaupun begitu, saya nggak pernah tinggalkan yang bentuk cetak. Gitu. Mungkin karena saya dilahirkan, dibesarkan dalam dunia di mana Alkitab itu bentuknya tercetak. Gitu. Jadi seperti sekarang begitu ya, di samping saya tetap ada Alkitab bentuk cetaknya. Ini udah cukup lama Alkitab ini begitu. Dari berapa 20 tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu. 2020, ya kurang lebih ya 2020 tahunan. Bahkan untuk tugas-tugas kami di Lembaga Alkitab, ketika salah satunya harus berurusan dengan naskah-naskah dalam bentuk bahasa aslinya, saya tetap gunakan yang memang digital, itu sangat membantu. Tetapi kebetulan di sini pas lagi ada, saya pegang tetap ada bentuk-bentuk yang asli begitu. Jadi ini untuk PB gitu, ini untuk PL. Itu tetap tidak ditinggalkan gitu, karena ada kadang-kadang bentuk tulisan yang terlihat dicetak itu misalnya salah satunya apa ya? Kalau Alkitab yang kita punya misalnya terbitan TB Lai gitu ya, TB ya. Misalnya ada ayat-ayat referensi di bawah gitu. Itu membantu saya. Ini kebetulan terbukanya Ezra gitu ya. Ezra di atas gitu, di bawah tuh ada ayat-ayat semacam yang kecil-kecil gitu ya. Itu semacam penghubung, misalnya di ayat 36 ayat 23 di sini, atau di ayat pasal 1 ayat 1 itu juga kurang lebih ada di Yeremia sekian pasal sekian ayat sekian gitu.
Nah, itu membantu gitu, catatan-catatan seperti itu. Itu yang misalnya kadang-kadang di elektronik, kalau misalnya di HP itu agak kesulitan gitu karena kan HP kecil ya bentuknya gitu. Itu sih, tapi membantu, elektronik itu membantu juga, membantu misalnya saat-saat dibutuhkan, saat-saat perlu. Jadi ya buat saya keduanya perlu gitu, baik yang tercetak maupun yang elektronik bentuknya. Jadi mungkin tergantung lagi tadi, berguna, membangun atau tidak. Oke, Kak Indra. terima kasih Mungkin Riko. boleh saya sedikit tambahkan, Indra. Boleh Kak. Saya setuju dengan Kak Riko, dua-duanya tetap berguna ya. Tapi kalau buat saya pribadi, di momen-momen saya lagi pengen ngobrol sama Tuhan, saya lebih memilih Alkitab yang bukan dari elektronik, ya. Karena buat saya buku atau Alkitab itu cerita tentang Tuhan, yang dimulai dari penciptaan sampai di akhir dunia itu kayak gimana. Jadi ada bagian-bagian yang kalau saya lagi kangen sama kisah-kisah tertentu, ketika membuka Alkitab yang cetakan itu dan mencari bagian tertentu itu menjadi salah satu bentuk relasi saya dengan Tuhan. Sama lah, kalau kita punya buku biografi yang kita suka lah, tokoh siapa gitu ya. Kita suka tokoh ini pada waktu dia masih kecil, atau pada waktu dia lagi berjuang, atau dia pada waktu tua, kita lama-lama karena suka dengan tokoh itu, kita akan ingat di bagian-bagian tertentu. Ya. Beda sekali kalau kita pakai elektronik, kadang-kadang misalnya, saya pernah loh kasih kuis Alkitab ya ke anak-anak remaja, dan itu rada kacau. Mereka tuh nggak tahu tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab gitu ya. Bahkan mereka nyari aja nggak bisa. Ya, mungkin memang di Alkitab elektronik bisa, tapi ya ada terbatas-terbatasnya gitu, beda. Kalau kita elektronik kita kenalnya jadi sepenggal. Tapi kalau kita baca itu seperti ceritanya Tuhan dari awal sampai akhir, alfa dan sampai omega gitu ya. Dan itu akan kita ingat bagian-bagian tertentu ketika kita buka secara baca. Ada perbedaannya, perasaan kita intens punya relasi dengan bagian tertentu, yang mana sering kali dicoret, yang mana yang sering kali kita baca itu akan berbeda ketika kita buka elektronik. Mungkin itu aja sih. Iya, terima kasih atas tambahannya Kak Virgi. Pertanyaan terakhir karena kita tidak berasa sudah 2 jam bersama. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita membagikan door prize yang ditujukan kepada kedua narasumber kita. Mungkin dijawabnya singkat saja. Ini dari Gilang Permatasari. Halo, saya mau bertanya, saya punya teman yang edik banget dengan sosial media, terutama Twitter. Dia pakai akun Twitter tersebut dengan akun palsu yang dipakai untuk membuka kenalan baru yang berhubungan dengan konten dewasa atau 18++. Bagaimana cara saya membantu dia untuk tidak ketergantungan lagi dengan hal tersebut? Mungkin dari Kak Riko terlebih dahulu. Oke, ini ada dua hal ketergantungannya ya kalau yang saya lihat dari pertanyaannya Kak Indra. Gilang, yang pertama ketergantungan sosmed, ketergantungan dengan sosmed. Yang kedua ketergantungan dengan konten 18+. Atau orang sebut sering apa? Ketergantungan dengan pornografi. Itu dua ketergantungan yang berbeda. Dan kebetulan di dunia kita yang digital ini, di mana segala sesuatu ada di genggaman, dua hal yang berbeda itu bisa langsung ada pada satu perangkat. Tentu pertama, kalau Gilang memang concern dengan dia, pertama bantu doa. Itu pasti perlu. Yang kedua, ini tidak mudah untuk dibantu sendirian ya. Kalau Gilang ini, saya tidak, Gilang ini mungkin teman remaja gitu ya. Sendiri berdua itu tidak mungkin, karena ini pasti butuh bantuan dari yang orang tuanya atau untuk membantu dia bisa keluar dari ini. Jadi karena ketergantungan itu memang pertama-tama bentuk penyembuhannya, ini nanti Kak Virgi mungkin bisa lebih jauh ya, adalah pengakuan bahwa dia tergantung, kecanduan, addicted terhadap itu, keduanya. Dan itu ya untuk sampai ke titik itu saja susah. Saya yakin Kak Virgi lebih tahu tentang ini.
Untuk sampai ke titik itu saja susah, mengakui bahwa saya kecanduan A, itu susah. Jadi mungkin untuk Gilang, pertama-tama yang pasti Gilang bisa lakukan adalah, yang kedua kalau memang Gilang mau coba, mungkin coba pelan-pelan nasihati dia untuk cerita kepada orang tuanya, atau nasihat berbicara bersama sampai pelan-pelan dia bisa lihat bahwa hal itu yang dia lakukan adalah sebuah bentuk kecanduan. Itu mungkin itu tahap pertama. Ntar mungkin Kak Virgi bisa lebih lanjut terkait dengan itu. Tapi ini kalau dari saya sih, saya melihatnya ini dua ketergantungan yang berbeda yang menyerang satu orang pada saat yang bersamaan. Itu Kak Indra. Terima kasih Kak Riko. Saya serahkan kepada Kak Virgi. Susah jawaban singkat ya ini. Yang jadi masalah bukan Twitternya, juga bukan akun palsunya, tetapi yang bermasalah adalah teman kamu itu ada masalah lain yang mungkin dia saat ini belum menemukan dan belum mengakui bahwa dia bermasalah, ya. Nah, kenapa dia larinya ke Twitter? Saya kasih tahu dulu sedikit sama Gilang supaya Gilang bisa memahami, ya. Tiap orang di dalam kehidupannya punya kebutuhan-kebutuhan yang kepingin dipenuhi. Ada orang yang butuh kasih, ada yang butuh penghargaan, ada yang butuh dipuji dan sebagainya. Yang seharusnya dia terima dari sejak dia kecil sampai dia menuju remaja. Nah, kebanyakan orang-orang yang akhirnya lari ke kecanduan apapun itu, mau itu pornografi, mau itu game, itu disebabkan karena ada kebutuhan yang tidak dia dapatkan di masa lalunya. Nah, ketika kebutuhan itu sangat mendesak dia untuk dia dapatkan, dia akhirnya berusaha mencari pengganti, substitusi daripada pemenuhan kebutuhan. Lari ke pornografi, lari ke narkotika, lari ke game, dan lari ke Twitter seperti yang dialami oleh temannya Gilang itu, kemungkinan besar itu memenuhi. Kenapa? Kalau dia tadi kalau tidak salah pakai Twitter untuk yang berkaitan dengan wanita 18 tahun ke atas lah ya misalnya. Nah, mungkin itu ada unsur seksualitasnya. Nah, ketika dia nonton, ketika dia ngobrol yang berkaitan dengan itu, something happen di dalam otaknya yang memberikan rasa nyaman. Yang pada waktu rasa nyaman itu muncul, kebutuhannya yang tidak terpenuhi itu tiba-tiba jadi tenang. Tidak lagi menjerit-jerit minta dipenuhi. Jadi kalau mau tolong dia, yang pertama-tama, coba Gilang cari tahu, apa sih kebutuhan dari teman kamu ya yang dia butuhkan, yang dia alami. Sehingga untuk bisa memenuhinya, dia lari ke Twitter. Kalau udah tahu, misalnya dia punya kebutuhan apa, bantu dia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih sehat. Kalau untuk remaja, seringkali saya bilang, betapa harusnya komunitas di gereja itu menjadi satu komunitas yang menolong, khususnya buat keluarga-keluarga yang mengalami broken home. Kalau ngomong sama keluarga, bisa positif, bisa jadi negatif. Kalau keluarga nggak siap, teman kamu ini makin dimaki-maki. Banyak keluarga nggak siap untuk bisa menerima bahwa anaknya punya masalah. Pada waktu anaknya cerita aja, "Mah, aku nggak sengaja buka pornografi." Wah, udah ramenya minta ampun deh tuh ya. Keluarga udah mungkin langsung suruh bertobat, suruh baca Alkitab, doa, minta ampun, dan sebagainya. Itu nggak salah, tetapi itu tidak menyentuh ke masalah yang menjadi akar dari problem orang tersebut. Saya akan lebih cenderung Gilang ajak dia untuk kenali kebutuhannya apa, ajak dia kalau memang keluarganya nggak bisa diharapkan, komunitas gereja, kalau enggak memang carilah seseorang mentor atau kakak yang bisa buat ngajak ngobrol dia. Ya, kalau dia sadar, iya aku sebenarnya nggak suka juga nih kayak gini, itu akan sangat tertolong kalau dia bisa ketemu konselor, mentor, pembimbing gereja yang bisa menolong dia menyadari lalu mulai mencari aktivitas yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan dia.
pelan-pelan sampai dia kenal Tuhan, yang seharusnya Tuhan itu adalah jawaban paling penting yang bisa menolong dia mengatasi masalah apapun. Tapi itu proses panjang, ya. Paling itu yang aku bisa kasih gambaran ke Gilang. Ya, terima kasih Kak Virgi buat jawabannya juga. Semoga ini boleh memberkati Gilang ya, untuk teman-teman semua yang sudah pertanyaan dijawab. Semoga pertanyaan tersebut jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, kita akan ada di penghujung acara kita pada hari ini, karena akan ada terus webinar yang diselenggarakan oleh LAI setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu kedua dan minggu keempat. Ya, selalu ada webinar. Bisa ikut lagi webinar-webinar selanjutnya, bisa diakses full di Instagram LAI. Di sana ada informasinya di @lembaga-alkitab-indonesia, atau di websitenya LAI di www.alkitab.or.id. Jadi bisa diakses di sana untuk informasi dari LAI. Terima kasih banyak untuk Kak Virgi, terima kasih banyak untuk Kak Riko sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini, dan teman-teman juga yang sudah bergabung. Minta kesediaan dari teman-teman membuka kameranya masing-masing karena akan foto bareng nih. Boleh dong teman-teman, adik-adikku semua bisa buka kameranya. Kita mau foto bareng ya. Nanti langsung kita pajang nih fotonya di Tugu Monas ya. Oke, belum semua nih yang pajang nih. Wah, ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Dari tadi gak ada yang jalan videonya ya. Wah, luar biasa ya. Kita ini ada berapa slide nih? Oke, belum semua nih. Rene Saragi pemenang belum buka. Oke, sudah. Diana, udah. Oh, di sini ada 2 slide ya. Jadi 2 kali cepet. Kita mulai yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide kedua. Ulala. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung bersama webinar Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan menutup rangkaian acara ini dengan doa penutup dari Kak Lucia dari perwakilan Medan. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk anugerah dan pertolongan Allah di dalam kami. Kami bersyukur kami bisa bertemu dan berkumpul di saat ini meskipun hanya melalui Zoom ya Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan adanya teknologi ini ya Tuhan bisa menolong kami masing-masing, baik kami dari rumah ataupun ada yang dari tempat kerja ataupun dari mana kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang sedang menikmati firman-Mu, akan bagaimana kami bisa lebih bijaksana dalam mempergunakan teknologi digital yang ada ya Tuhan. Terima kasih untuk pembicara, untuk Kak Riko dan juga untuk Kak Virgi yang sudah Tuhan tolong mereka di dalam mempersiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan untuk kami di hari ini. Biarlah kami bisa melakukannya, kami dan juga adik-adik kami yang mengikuti di saat ini juga Tuhan menjadi anak-anak bijak ketika kami bisa mempergunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan juga, dan juga untuk semakin menambah iman kami kepada Tuhan dan juga mempertumbuhkan iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, berkati kami yang akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau juga menolong kami, biarlah apa yang kami dapatkan hari ini bisa kami aplikasikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.